Makanya rubah pikiranmu. Hidup itu sulit dan penuh perjuangan. Ya sudah, hidupmu sulit dan selalu penuh perjuangan. Ingin punya uang 100.000 pun sulit dan penuh perjuangan. Itu pikiranmu. Saya dari dulu dari kecil sudah saya rubah. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Saya sudah rubah dari dulu. Makanya selalu mudah dan menyenangkan. Ada saja jalan. Begitu saya berpikir mungkin semesta membuka begitu banyak jalan. Karena semesta menutup jalan hanya untuk mereka yang selalu berpikir tidak mungkin. Ini ilmu agung para sahabat. Ini ilmu tinggi. Ini ilmu yang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi pikiran kita yang menentukan aksi reaksi. Kalau kita berpikir akan menang, maka kita akan menang. Jadi aksi reaksi, perhatikan saya, aksi reaksi. Jangan dikira loh, saya sedang diam nggak di kursi ini? Sedang diam. Kenapa saya diam? Karena pantat saya disangga oleh kursi. Apakah pantat saya mengerjakan gaya pada kursi? Mengerjakan, karena saya ditarik oleh bumi. Ada gravitasi loh pada saya. Gaya dari bumi pada saya ditiadakan oleh gaya dari kursi pada saya, aksi reaksi. Makanya resultan gayanya jadi 0. Itu namanya hukum Newton. Pusing-pusing gak apa-apa. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Jadi kesimpulannya, ketidaksukaan dan kesukaan pada orang lain itu berasal dari apa tadi? Dari sini, dari pikiran. Jadi oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah mengubah pikiran kita supaya jangan ada lagi yang kita tidak suka. Karena yang tidak suka akan menimbulkan sebel, sebel menimbulkan benci, berikutnya timbul amarah. Kalau sudah amarah, mulai akan menghantam fisik kita sendiri. Nih saya kasih tahu. Sudah ditemukan risetnya, migrain, hipertensi, ya, mah, tecager-cager, itu semua berasal dari amarah. Makanya hari ini saya akan berikan ilmu luar biasa. Karena nanti akan saya kasih tahu gimana caranya mengubah amarah menjadi cinta. Bisa, karena amarah itu energi. Bisa. Yuk, tahap demi tahap dulu. Mari kita lihat sekarang pikiran kita. Berulang kali saya sering mengatakan bahwa pikiran ini ibarat parasut. Parasut tahu? Ya, orang terjun payung, parasutnya terbuka. Dia kendalikan tuh. Mau hinggap di mana bisa. Tapi orang terjun payung, parasutnya nggak terbuka, dia akan jatuh nyungsep. Kita sering jatuh kenapa? Karena pikiran kita tidak terbuka. Kapan pikiran kita terbuka? Ketika aku kita, ego kita, ya, itu masih terlalu kuat. Makanya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. 2 telinga saya, mulut saya 1. Itu lagu anak-anak tuh. Ya, sadar lagi tuh. Sesekali kalian ini yang sudah taman kawak-kawak nyanyi lagu itu supaya sadar. Ya kan? 2 mata saya, 2 telinga saya, 1 mulut saya. Itu menyadarkan. Kenapa harus disadarkan 2 telinga 1 mulut? Banyak melihat, banyak mendengar, tetapi jangan cepat-cepat bicara. Itu maksudnya kan, pesannya begitu. Paham? Nah, pikiran yang tertutup sangat berbahaya ketika dia bicara. Ketika mulut terbuka, pikiran tertutup sangat berbahaya. Yang keluar adalah persepsi, yang keluar adalah penilaian pribadi yang sepihak. Makanya Lao Tse mengatakan, siapa yang mendengar sepihak, dia sudah berada dalam kegelapan. Tapi siapa yang mendengar 2 pihak, maka dia akan dalam terang benderang.
Hati-hati ya, mendengar sepihak itu kegelapan. Makanya saya kalau mendengar ini saya diam aja. Karena saya baru mendengar sepihak dan saya sadar itu kegelapan. Kalau saya itu respon dan saya memberikan kesimpulan, sangat berbahaya. Karena saya masih belum mendengar dari dua pihak. Itu penting. Ini soal kebijaksanaan ya. Ya? Iya. Kalian harus dibentak sedikit. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Apa maksudnya? Pikiran diam itu seperti apa? Pikiran diam itu adalah pikiran yang terkendali. Siapa pengendali pikiran? Kesadaran. Makanya kita belajar kesadaran untuk mengendalikan pikiran. Manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya. Setuju? Kan saya sudah bilang, nasib itu ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Tindakan dilahirkan oleh kata-kata. Kata-kata dilahirkan oleh pikiran. Jadi sebetulnya nasib itu ujungnya, tapi awalnya pikiran. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Ini sudah saya jelaskan di kajian yang sebelumnya. Paham ya? Oke. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Pusatkan pikiran saat ini. Ini yang disebut dengan mindfulness. Makanya saya mengajarkan olah nafas 4, 7, 9. Tarik napasnya hitungan 4. Tahan napas hitungan 7. Buang napas hitungan 9. Sehingga ada saldo. Narik napasnya 4, buang napasnya 7. Sehingga yang masuk dengan yang keluar tidak sama. Sehingga respon kita terhadap sesuatu selalu tenang. Itu pentingnya mindfulness. Itu jangan dianggap remeh. Ya, tarik napas yang dalam. Hitungan 4. Buang napasnya lebih lama lagi. Jadi 4, 7, 9 itu perbandingannya. Ada yang bilang 4-nya gini, 1, 2, 3, 4. Boleh. Ada yang 1, 2, 3, 4. Boleh. Ada yang gini, 1, 2, 3, 4. Kalau tarik napasnya begitu, jedanya berarti tahan napasnya juga menggunakan hitungan yang tadi. Buang napasnya pakai hitungan yang tadi. Semakin lambat kita bisa membuang napas, semakin tenang. Nah, itu yang disebut dengan responsif tetapi tidak reaktif. Kan bahaya ya, ketika orang yang reaktif itu belum selesai orang lain bicara, dia sudah memanggil kesimpulan. Sudah marah-marah lagi. Wah. Itu, ya. Makanya yang seperti itu pasti migrain, hipertensi, ya toh? Pasti itu sudah jelas. Ya berikutnya tuh diabetes itu udah turunannya. Baik, lanjut dulu. Kesibukan itu selalu berhasil menaklukkan pikiran-pikiran negatif. Nah, itu sebabnya latihan untuk mempositifkan pikiran, sibuk aja. Makanya saya kasih tahu ya, jangan titipkan pekerjaan pada orang yang banyak waktu, gak akan beres. Titipkan pekerjaan pada orang sibuk. Ternyata riset membuktikan semua orang sibuk dikasih pekerjaan apapun selesai. Dan orang yang banyak waktu dikasih pekerjaan apapun mual beres. Karena suka menunda. Dan orang yang menunda itu orang yang sombong. Di Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan, janganlah kau mengatakan besok masih ada waktu. Karena semua penderitaan berasal dari menunda.
Wajar bila teman-temanmu meragukan apa yang kau perjuangkan saat ini, karena pikiran mereka belum tentu semaju pikiran. Disinilah pentingnya, jangan terpengaruh oleh pikiran orang. Disinilah pentingnya kita menjadi diri sendiri, itu namanya percaya diri. Jangan setiap orang berbicara direspon. Nah, ketika pikiran kita menjadi tawanan pikiran orang lain, selama itu kita akan gagal menjadi diri kita sendiri. Itu penting. Jangan abaikan masalahmu. Abaikan pikiran-pikiran negatifmu tentang masalahmu. Jadi sebetulnya yang suka memperdalam masalah kita, sebetulnya pikiran negatif tentang masalah, kan sebetulnya bukan masalah itu sendiri. Mungkin masalahnya awalnya sederhana, karena dikasih bumbu-bumbu oleh pikiran negatif tentang masalah kita, itu yang membuat masalahmu menjadi kelihatan seperti besar. Jadi semua ini adalah permainan pikiran. Saya orang yang sederhana, tetapi dengan pikiran yang rumit. Setuju? Kok diam? Atau orang yang rumit dengan pikiran yang sederhana? Nah, sebetulnya kita ini datang ke semesta ini, pikiran kita tuh awalnya sederhana. Dengan proses kehidupan ada paradigma yang diinputkan ke dalam pikiran kita secara tidak langsung, maka kita tuh menjadi tawanan dari lingkungan ini. Apa yang terjadi? Pikiran kita jadi ruwet. Makanya betul kalau kata-kata di dalam kitab suci, kamu tidak akan pernah masuk surga kecuali kamu sudah menjadi anak kecil kembali. Nah, maksudnya adalah kita menjadi pikiran seperti anak-anak. Coba tanya anak-anak ya, cucu saya yang usianya 4 tahun, cucu saya yang usia 8 tahun. Tanya ya, kalau dia lagi main asik, tanya ya tentang hari esok. Akan jawab. Dia fokus aja bermain hari itu. Betul? Itu. Nah, kita itu lagi rekreasi pun mikiran isu. Betul gak? Iya. Lagi makan enak pun mikiran isu. Makanya kembali jadi anak kecil. Begitu jadi anak kecil langsung surga kita miliki. Di sini saat ini sekarang. Siapa yang hari ini menjadi anak kecil kembali? Surga. Anak kecil lagi main berantem, nangis-nangisan sih, tapi sejam kemudian main lagi, gak kayak kalian, seumur-umur gak main lagi. Jadi pengen masuk surga gimana wajah-wajah kayak gini? Dendamnya luar biasa, betul gak? Iya, itulah penyebabnya karena apa? Mengizinkan hati kita tersakiti. Dan saya sudah berulang kali mengatakan, sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati karena kamu ingin orang seperti yang kamu mau. Yang bikin sakit hati kamu sendiri, tapi yang dibenci orang lain, gak nyambung. Betul gak? Iya. Kenapa sih ibu tuh benci banget sama dia? Abdi mah nyeri hati. Nyeri hati, bari dicagak. Begitu sadar nyeri hati teh buatan dirina sorangan, baru sadar. Nu dipingawewa batur, padahal penyebab sakit hati maneh. Nah, make ngewa ka batur. Kan gak nyambung. Sekarang udah tahu ilmunya. Oh, buat apa saya benci pada orang yang disebut oleh saya menyakiti saya? Kan sebetulnya sakit hati bukan buatan dia. Saya ingin dia seperti yang saya mau. Bebaskan keinginan pada dia. Hilang tuh sakit hati, maka benci pun akan hilang. Ini namanya merubah mindset. Ini ilmu mahal nih, mahal, ya. Dan saya tidak banyak bicara ayat sekarang. Ayatnya satu aja yang tadi, cukup landasannya. Tapi saya berbicara praktek kehidupannya untuk kesadaran. Pikiran
tumbuh jika digunakan, melemah jika tidak digunakan. Makanya pikiran itu harus digunakan. Kapan kita bisa menggunakan pikiran? Saat kita bisa mengendalikan pikiran. Jadi menggunakan pikiran itu saat pikiran bisa dikendalikan oleh kita, bukan pikiran menggunakan kita. Maaf ya, ada salah kaprah dalam hidup kita. Saat pikiran menggunakan kita, kita menganggap pikiran sedang kita gunakan. Padahal pikiran sedang di luar kontrol kita sendiri. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Jadi semua keruwetan hidup itu berasal dari pikiran. Coba, ruwet nggak hidup? Ketika suka pada si A, tidak suka pada si B, ruwet nggak? Ruwet. Bingung kan? Ya. Arisan, si A datang nggak ya? Takut si A datang. Padahal itu pikiran saja, ruwet kan? Padahal coba kalau datang, datang saja. Siapa tahu ketika kita datang malah suasana jadi cair. Tetapi karena pikiran terus saja ngasih input yang menyeramkan. Akibatnya apa? Seram betul hidup itu. Karena diserami oleh pikiran kita sendiri. Begitu? Karaos? Sugan sadar. Jadi hidup kita adalah ciptaan pikiran kita. Makanya saya sering mengatakan, kalau kamu ada masalah, kembalikan masalah itu pada Sang Maha Pencipta. Ulangi, kalau ada masalah, kembalikan masalahmu pada Sang Maha Pencipta. Ngerti? Siapa Maha Pencipta itu? Pencipta masalahmu. Siapa pencipta masalahmu? Pikiranmu. Jadi kalau kamu punya masalah, masalah itu sadar, buatan pikiranmu. Kembalikan pada yang membuatnya. Ngaji nggak beres-beres selama ini. Kalau kamu ada masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Siapa Maha Pencipta? Allah. Cek Allah teh. Nunyian masalah mana? Karunya tuh Allah teh ketempuhan wae. Alif Lam Mim. Kita nggak tahu karena kebodohan kita langsung bilang hanya Allah yang tahu. Kasihan Allah. Makanya kita ini dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Karunya tuh Allah teh. Kalau kamu punya masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalahmu. Siapa pencipta masalah? Kan pikiranmu. Balikin dari pikiran. Sok telusuri. Dari mana ini masalah? Apa masalahmu? Sakit hati? Telusuri. Sakit hati itu buatan saya. Karena saya ingin orang lain seperti yang saya mau. Ketika dia tidak seperti yang saya mau, saya sakit hati. Geningan sakit hati buatan orang. Sekarang mah saya akan nerima orang lain apa adanya. Saya tidak punya keinginan pada orang lain. Saya punya keinginan pada diri saya saja. Selesai? Ini ngaji kecerdasan. Karena kalian tuh selama ini setiap masalah serahkan ke Allah. Setiap masalah serahkan ke Allah. Karunya tuh Allah teh jadi sampah masalah. Makanya masalah kita nggak beres-beres. Karena setiap ada masalah diserahkan kepada pihak lain. Lain diurus ke sorangan. Kartas. Sugan tuh dibolekerkeun kieu mah. Ngalarti. Maka kita harus menang dalam pikiran sebelum menang dalam kehidupan. Saya yakin ya, setiap orang yang memenangkan kehidupan adalah orang yang sudah berhasil memenangkan pikirannya. Dan semua orang yang dikendalikan oleh pikirannya selalu kalah dalam kehidupan. Jadi kalau kita tidak bisa menikmati berkah kehidupan, satu penyebabnya. Karena Anda belum bisa mengendalikan pikiran Anda sendiri. Apa yang sulit? Yang sulit biasanya adalah pikiran kita sendiri, bukan? Betul nggak?
mau ngaji ke sini kan tidak sulit. Yang dari Malaysia saja bisa datang. Kenapa? Ini dari Malaysia bisa datang, kenapa? Karena tidak berpikir sulit. Padahal ya, Pak Awang itu dari Kelantan. Kelantan ke Kuala Lumpur berapa jam? 7 jam. Naik apa? Bus. Dari Kuala Lumpur terbang ke Jakarta. Berapa jam? 2 jam. Dari Jakarta naik travel ke Bandung. 6 jam. Kalau itu semua dipikirkan, sulit. Dan gak nyampe di sini. Tapi dijalani aja, naik bis, happy, tidak ada yang ditunggu, tidak pengen cepat sampai. Semua perjalanan dinikmati, episodenya nyampe di sini penuh dengan sukacita. Kan keren. Apa yang sulit dalam hidup? Yang sulit adalah pikiran kita sendiri. Kalau begitu, adakah kesulitan dalam hidup? Gak ada. Jadi kalau begitu, semua orang yang sering mengatakan, itu sulit, berarti dia belum beres pikirannya. Makanya saya sering jalan sendiri, maaf, karena saya tidak mau mengajak orang-orang yang pikirannya sulit. Ya saya jalan aja. Karena orang yang berpikiran sulit, selamanya sulit. Dan kalau saya bersama dia, saya jadi keracunan sulit. Ya, saya masih ingat tuh, waktu saya beli jalan di Jelekong itu, jalan masuknya itu kan, itu curam gitu. Karena itu adalah kebun bambu. Di situ ada satu rumpun bambu ya yang harus dibuang. Dan saat itu saya membawa rombongan ke sana. Saya bilang, ini jalan masuk kita. Wah, ada rumpun bambu. Ini pasti akarnya dalam ayah katanya. Saya nggak dengar dia. Kemarin saya bawa ke sana. Enak ya ayah, nggak curam lagi. Tuh. Jadi landai gini, mobil udah bisa ya ayah, tuh. Ya kan? Coba kalau saya ngikutin pikiran dia, keracunan saya. Karena di otak saya nggak ada yang sulit, nggak ada. Makanya rubah pikiranmu. Hidup itu sulit dan penuh perjuangan. Ya sudah, hidupmu sulit dan selalu penuh perjuangan. Ingin punya uang 100.000 pun sulit dan penuh perjuangan. Itu pikiran. Saya dari kecil sudah saya rubah. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Saya sudah rubah dari dulu. Makanya selalu mudah dan menyenangkan. Ada saja jalan. Begitu saya berpikir mungkin semesta membuka begitu banyak jalan. Karena semesta menutup jalan hanya untuk mereka yang selalu berpikir tidak mungkin. Ini ilmu agung para sahabat. Ini ilmu tinggi. Ini ilmu yang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi pikiran kita yang menentukan aksi reaksi. Kalau kita berpikir akan menang, maka kita akan menang. Jadi aksi reaksi, perhatikan saya, aksi reaksi. Jangan dikira loh, saya sedang diam nggak di kursi ini? Sedang diam. Kenapa saya diam? Karena pantat saya disangga oleh kursi. Apakah pantat saya mengerjakan gaya pada kursi? Mengerjakan, karena saya ditarik oleh bumi. Ada gravitasi loh pada saya. Gaya dari bumi pada saya ditiadakan oleh gaya dari kursi pada saya, aksi reaksi. Makanya resultan gayanya jadi 0. Itu namanya hukum Newton. Pusing-pusing gak apa-apa.
Makanya saya duduk diam, karena resultan gayanya nol. Karena kalau saya punya resultan gaya yang tidak nol, saya akan bergerak, saya akan dipercepat. Dan sama kalian juga tidak menyadari, sebenarnya kalian tuh ditarik oleh bumi. Maka kalian bisa duduk. Coba seperti para astronot yang pergi ke angkasa nggak ada gravitasi, diuke hese. Duduk tuh susah di sana. Mau minum kopi, kopinya ngapung. Makanya kita pernah nggak berterima kasih pada gaya gravitasi? Terima kasih gaya gravitasi, laptop saya bisa diam. Nyiksik bawang di dapur, cicing bawang teh. Coba nyiksik bawang di angkasa, betul nggak? Pertama harus ditangkap dulu bawangnya, yang kedua harus dipegang. Nah bayangkan bawang-bawang sudah diiris, langsung ngapung. Mereka goreng hese, bawang. Pernah nggak berterima kasih? Ya itu karena kalian itu kan tidak punya pengetahuan. Ngerti maksud saya? Nah ini ada aksi reaksi loh dalam diri saya. Aksi reaksi menyebabkan resultannya jadi nol. Makanya orang yang nol terus karena dia itu aksi reaksi. Begitu berpikir menang, dia akan menang. Dia berpikir kalah, dia akan kalah. Nah yang sering lucu itu sudah berpikir menang tapi ragu-ragu menang, jadi kalah. Itu resultannya jadi nol, gak kemana-mana, gak maju-maju. Jangan main-main dengan pikiran, karena pikiran tidak paham dengan main-main. Pikiran ini gak paham kalau kita sedang main-main. Ngerti maksud saya? Kan kita suka mikir kadang-kadang, bergurau kan? Ya. Atau kita mengucapkan kata-kata yang meluncur saja, bergurau. Nah kita menganggap pikiran itu paham kalau kita sedang main-main. Pikiran gak paham kalau kita sedang main-main. Semua dianggap beneran oleh pikiran. Boleh bergurau? Boleh, tapi hati-hati. Jangan bergurau kemudian menggunakan pikiran, dan pikiran diberi energi oleh kita. Maka walaupun itu gurauan mungkin bisa menjadi kenyataan. Misalnya kita bergurau, ya kamu jatuh nanti. Bergurau, gimana kalau jatuh beneran? Karena pikiran tidak tahu main-main itu. Kamu main-main, tapi pikiran tidak tahu kalau itu main-main. Maka jangan main-main dengan pikiran. Kebahagiaan manusia tergantung pikirannya, bukan kondisinya. Jadi saya kasih tahu, kebahagiaan bukan soal ada uang tidak ada uang. Bukan soal ada teman tidak ada teman. Kondisi itu sebetulnya tidak berkontribusi apa-apa terhadap kebahagiaanmu. Yang berkontribusi paling besar terhadap kebahagiaanmu adalah pikiran. Jadi buat apa kita bahagia nunggu teman datang? Mau bahagia, bahagia saja. Karena kalau kau bahagia, pasti teman akan datang. Percaya sama saya. Like attracts like. Karena saat kita bahagia, kebahagiaan kita tuh mengundang teman. Walaupun kita tidak bilang kita sedang bahagia, teman akan tergetarkan oleh kebahagiaan kita dan pasti dia datang. Makanya kalian bisnis, kalian jualan. Tetapi kalian di sininya ruwet. Jualan apapun yang datang adalah keruwetan. Tapi kalau sudah bahagia, bahagia saja. Masih ada yang bertanya sama saya, kapan saya bahagianya? Ya Allah. Masih nanya sama saya kapan saya bahagianya? Saya bingung jawabnya. Dengarti wae. Jadi bahagia yang dia maksud itu adalah senang saat dia mendapatkan yang dia ingin. Itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Bahagia itu tidak bergantung pada dapat atau tidak dapat. Itu keputusanmu, itu pikiranmu di dalam dirimu sendiri. Jadi hari ini kuliah saya ini kuliah motivasi. Penting, harusnya bayar. Pikiran buruk lebih buruk daripada keadaan itu sendiri. Nih, lihat saya. Bandingkan yang ada di pikiran dengan kenyataan. Ternyata kenyataan tidak pernah seburuk pikiranmu sendiri.
Makanya coba lihat, orang yang berprasangka buruk pada orang lain, yang dia prasangkakan belum tentu kenyataannya seburuk yang ada di pikirannya. Kamu aja bikin teter di pikiranmu seburuk itu. Sadar? Pikiran tuh begitu mengerikan. Kalau kita menutup diri dan tidak mau membuka pikiran, kita akan menjadi orang yang tak pernah bisa belajar apa-apa. Pikiran adalah sumber dari penderitaan, sekaligus juga sumber dari kebahagiaan. Jadi sekarang kita tahu ternyata surga dan neraka itu asal muasalnya adalah pikiran. Makanya surga dan neraka bukan masalah geografis, tapi itu masalah psikologis. Iya penting. Loba nu can ngarti. Hayang nyiwit saya mah. Terus menggambarkan surga dan neraka itu tempat. Terus tempat. Selalu berfokus pada aspek geografis. Nih, kasih tahu sama kalian semua. Surga dan neraka itu psikologis, bukan geografis. Gaul atau seetik. Paham ya? Jadi kalau surga dan neraka itu psikologis, psikologis itu hubungannya dengan mental, mental hubungannya dengan pikiran. Makanya saya berani mengatakan keburukan, penderitaan dan kebahagiaan dua-duanya produk pikiran. Sekarang masalahnya pikiranmu mau terus-menerus memproduksi penderitaan. Allah itu tidak pernah bikin neraka dan Allah juga tidak pernah bikin surga. Penderitaan dan kebahagiaan sudah dikasih alatnya oleh Allah, pikiran. Allah mah cuma ngasih alat, nih alatnya. Ini goloknya. Mau kau pakai menebas orang, risikonya begini. Mau pakai untuk ngambil kayu bakar, risikonya begini. Gitu saja. Allah tuh begitu, hanya katalisator. Paham? Oke. Jadi kebahagiaan dan penderitaan di mana? Masih ada yang menderita sekarang? Enggak. Kalau sudah tidak menderita berarti kalian sudah bahagia? Bahagia. Menderita enggak? Enggak. Bahagia? Bahagia. Enggak percaya saya. Harusnya ya bahagia. Ya kelihatan sebetulnya, nggak usah dijawab. Karena di sini saya lihat yang masih menderita dengan yang sudah bahagia kelihatan. Jadi masalahmu adalah pikiran. Tidak ada pekerjaan yang berat. Berat atau ringan hanya ada dalam pikiran. Betul? Kalian kan suka begitu. Wah, ini pekerjaannya berat. Ini pekerjaannya ringan. Saya kasih tahu ya, berat ringan itu pikiranmu. Berhentilah mencemaskan sesuatu berlebihan. Ingatlah, khawatir adalah imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tak diinginkan. Jadi sebetulnya khawatir itu apa? Khawatir itu sekarang kita tahu itu hanya imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini lucu. Kita tidak mau itu terjadi, tetapi yang tidak ingin kita terjadi itu diciptakan oleh imajinasi pikiran, diperkokoh dengan rasa khawatir, atau jadinya jadi. Ari geus jadi nempuhkeun, ieu mah ti Allah. Ujian. Cek Allah teh, memang Allah teh dosen. Ngasih ujian sekali. Apa perlunya Allah ngasih ujian sama kalian? Jadi Allah itu tukang ngasih ujian, tukang ngasih kutukan, tukang ngasih azab. Ya Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nih saya kasih tahu, Allah itu tidak pernah ngasih ujian, malas meriksanya. Udah tulisanmu jelek, nggak bisa dibaca. Saya aja dosen, saya bilang sama mahasiswa saya,
Khusus untuk ujian hari ini, tolong tulisanmu yang terbaik sepanjang hidup. Iya, sudah jawabannya nggak jelas. Nomor 1 di mana, nomor 2 di mana. Udah saya kasih kertas, nomor 1 sini, nomor 2, udah dicek, cek celok. Udah gitu tulisannya, aduh tulisan. Saya lihat tulisan itu, langsung mual gitu. Pokoknya saya sering bilang gitu, bayangkan Allah ngasih ujian, kasihan tuh Allah tuh meriksanya. Iraha Allah Mariosna. Allah nggak penting ngasih ujian buat kalian, nggak penting. Allah hanya mengingatkan supaya kamu tambah baik, itu aja, nggak ada ujian. Paham ya? Ya. Berat ringan di mana? Jadi kalau gitu di hidup ada yang berat, ada yang ringan, gak ada. Ada kesulitan dalam hidup, gak ada. Udah tahu sekarang alamatnya semuanya di pikiran. Sulit di pikiran, berat ringan di pikiran. Sudah saya kasih tahu alamatnya sekarang. Jadi dalam hidup gak ada berat, gak ada ringan, gak ada kesulitan. Paham sekarang? Ya. Segala sesuatu yang kau bayangkan mungkin saja akan terjadi. Maka bayangkanlah hal-hal baik dengan pikiranmu yang positif. Jadi kalau ingin yang terjadi yang positif, bayangkan semua yang positif. Ya. Jangan sering membicarakan yang negatif. Kebahagiaan tidak perlu dicari, karena kebahagiaan bisa kamu ciptakan sendiri dengan pikiran. Jadi sekarang tahu ya, berhenti mencari kebahagiaan. Rubah pikiranmu supaya kamu menemukan kebahagiaan saat ini. Karena penderitaan dan kebahagiaan buah pikiranmu sendiri. Jadi kebahagiaan tidak mengenal banyak uang atau tidak banyak uang. Jadi rakyat atau jadi pejabat. Tidak, itu hanya kesenangan. Bahagia tidak bergantung mendapat atau tidak mendapat. Bahagia adalah keputusanmu sendiri dalam pikiranmu sendiri. Rasa takut dan khawatirmu itu tidak nyata. Paham? Paham? Tidak nyata itu. Itu imajinasi tadi. Itu hanyalah imajinasi yang menakutkan dalam pikiran yang kamu buat sendiri. Jadi siapa yang suka menakut-nakuti kamu? Siapa? Siapa yang suka menakut-nakuti diri kita? Pikiran siapa? Pikiran kamu, bukan pikiran saya. Ya, jadi sekarang tahu yang suka nakut-nakutin saya ternyata saya sendiri. Tah eta setan teh. Ya, tes penak ayeuna masalah setan. Nah eta. Sok nyingsieunan setan mah. Betul? Iya. Eta. Pakai kerudung. Pakai peci. Pakai jam tangan. Beunghar setan teh segala gaduh. Ya, di lipstick. Sok dandan setan oke. Sarua juga jelema. Sok mandi. Iya setan. Sok hambur-hambur cai sarua. Jadi pikiranlah yang membentuk emosimu. Emosi mempengaruhi keputusanmu. Lalu keputusan menentukan hidupmu. Itu jalurnya. Pikiran membentuk emosi, emosi membentuk keputusan, keputusan menentukan hidupmu. Jadi tetap saja sumber awalnya adalah pikiranmu. Betapa seringnya kata-kata yang salah telah mengarahkan seseorang kepada pikiran yang salah. Ya, karena kita ini ya hampir tidak menyaring setiap kata-kata. Sampai hari ini saya perhatikan orang pidato pasti kalau doakan orang lain pakai mudah-mudahan. Karena kita ini pengikut, follower. Padahal mudah-mudahan tuh mudahan diulang 2 kali kan jadi bohong.
Ya sama aja dengan mobil-mobilan. Saya nggak tahu itu siapa orang pertama kali yang menciptakan mudah-mudahan. Pengen ketemu saya sama orang. Makanya kalau kalian doakan anak-anak, semoga masih sering dengar saya tuh murid saya ngomong mudah-mudahan, pengen nyubit. Pikiran itu sangat berharga. Pikiran memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Jadi kenapa kita selama ini hidupnya terbatas? Siapa yang membatasi itu? Pikiran. Padahal pikiran ini memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Itu hebatnya pikiran. Para sahabat, kita sering mendengar dunia pendidikan. Katanya dunia pendidikan itu sedang mencerdaskan bangsa. Betul? Nah, betul apa tidak? Tujuan pendidikan itu bukan untuk menggantikan pikiran yang kosong, tetapi untuk menjadikan pikiran yang terbuka. Lihat saya semuanya. Selama ini anak-anak kita pikirannya itu diganti oleh pengetahuan. Lalu disuruh menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini, menghafal itu. Inilah sistem pendidikan yang tidak pernah akan membangun kesadaran. Hanya membuat anak-anak kita menjadi apal cangkem. Hanya menjadi para penghafal yang tidak ada maknanya. Makanya tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah membangun pikiran yang terbuka. Ini tujuan pendidikan. Saya bicara di sini. Jadi kalau pikiran seseorang dari hasil pendidikan makin tertutup, apalagi merasa paling benar. Contoh, mohon maaf. Ada kan pendidikan agama. Kalau dia belajar agama, pikirannya makin tertutup, merasa paling benar, semua orang lain salah, bahkan menghalalkan darah orang lain karena dia paling benar. Itu sudah gagal pendidikan agama. Harusnya pendidikan apapun membuat pikiran makin terbuka, bukan mengisi pikiran kosong dengan pengetahuan. Saya kasih tahu ya, anak saya belum hafal Iqra, anak saya belum hafal juz amma, tenang aja. Kalau pikirannya sudah terbuka, apa yang salah? Daripada dicekokin hafalan banyak, makin tertutup. Begitu dia hafal juz amma, mulai dia mendikte orang lain. Kasihan katanya temannya nggak hafal juz amma. Itu kan udah salah. Sistem pendidikan yang salah. Dan selama ini sistem pendidikan justru membuat anak-anak kita semakin tertutup. Kan dicekok anak kita supaya merasa paling benar. Betul nggak? Di luar dirinya semuanya salah. Ini sistem pendidikan yang keliru. Makanya kalian saya kasih tahu berkali-kali, ketemu saya bahaya. Ya kan? Karena begitu bertemu saya, pikiran kalian akan terbuka. Karena selama ini pikiran kalian tidak bahaya, karena tertutup, merasa paling hebat. Bertemu dengan saya, kalian bahaya, karena pikiran kalian jadi terbuka. Bahaya enggak? Bahaya. Terkadang bukan rasa sakit yang membuat kita menderita, tapi pikiran negatif tentang diri kita yang membuat segala sesuatu menjadi buruk. Pernah nggak mendengar kata-kata saya? Sakit itu alami dan rasa sakit itu ada. Saya juga pernah sakit. Tetapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Di sini milihnya. Ya, saya kalau ngikutin kata-kata medis, Bapak nggak boleh terlalu capek, karena Bapak ginjalnya cuma 1. Saya masukkan di pikiran saya mau ceramah, nggak boleh capek. Saya menerima tamu, maaf ya, saya nggak boleh capek. Mau milad, online saja miladnya. Karena saya nggak boleh capek. Olahraga online saja, karena saya nggak boleh capek. Bayangkan kalau itu saya ikut
ngikuti dan pikiran saya ngikuti itu. Saya tidak pernah mengatakan saya ginjalnya satu. Setiap habis meditasi saya sapa kiri kanan ginjal saya. Terima kasih kedua ginjalku. Makanya naik gunung yang ginjal 2 dengan yang ginjal 1 menangan saya. Kalian kemarin diajak ke Curug Nangka aja. Pada gempor. Jalannya lama. Iya kan? Iya. Kadang cepat jalannya, kadang lambat. Jalan itu konsisten aja. Satu langkah, satu langkah, satu langkah. Tapi konsisten. Dan percayakan bahwa kaki kita mampu. Percayakanlah pikiran kita, kaki kita bisa. Ternyata gak ada apa-apa kok. Paham? Gitu. Jadi inilah kekuatan pikiran. Ya, perhatikan. Antara perasaan dan pikiran harus seimbang. Terlalu banyak menggunakan logika, hati kita juga jadi mati rasa. Makanya saya dalam baca data karma sering menyampaikan pesan. Anda ini terlalu logika. Ada juga Anda ini terlalu rasa. Nah harus seimbang logika dan rasa. Karena itu timbal balik. Itulah pentingnya belajar spiritual. Bukan mau memperdalam rasa. Tetapi menyeimbangkan antara logika dan rasa. Itu penting. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah. Dan peganglah pikiran yang membuatmu kuat. Kan kita suka begitu ya. Ya. Waduh, nanti kalau ya Bapak ini sudah gak ada di kantor ini lagi. Gimana ya kantor saya? Tuh. Pikiran sedang membuat drama. Percayalah, percayalah. Setiap ada yang meninggal pasti ada gantinya. Percaya. Percaya apa tidak? Iya. Makanya gak usah dilemahkan. Jangan melemahkan situasi dengan pikiran kita sendiri. Makanya sekarang belajar selalu menguatkan pikiran. Jangan melemahkannya. Jangan diizinkan dia melemahkan. Kuatkan. Kan suka begitu. Betul? Wah, kalau saya nanti meninggal, gimana ya anak-anak saya? Langsung tuh dijawab sama semesta. Badai maut mah maut we. Nah, di pikiran teuing. Betul? Iya, karena semesta sudah punya banyak tangan kok. Kamu tidak ada ya sudah ada. Nabi Muhammad ayahnya meninggal saat beliau di kandungan. Begitu beliau meninggal, begitu beliau lahir, ibunya meninggal. Beliau besar. Betul? Itu. Jadi sebetulnya apa hidup itu kalau begitu? Yuk baca ini. Semua membaca dengan hati. Hidup adalah belajar menerima apa yang kita tidak suka dan belajar melepaskan yang kita suka. Selama ini hidupmu seperti apa? Jujur ya. Hidupmu selama ini belajar melepaskan yang tidak suka. Perlu belajar gak? Gak usah belajar, kan dari kecil diajarin begitu. Karena kalian hidupnya selama ini adalah melepaskan yang kalian tidak suka dan hanya menerima yang kalian suka. Belajar gak itu? Gak belajar. Jadi kalau begitu hidupmu selama ini belajar apa tidak? Tidak. Karena apa? Menolak yang kita tidak suka, gak usah belajar. Menerima yang kita suka, gak usah belajar. Gak usah belajar dengan saya. Gak usah. Gak usah. Capek-capek belajar dengan saya. Karena di BSI belajarnya terbalik. Selama ini di tempat lain kalian belajar ya pura-pura. Kenapa? Menerima yang kalian sukai itu gak usah belajar. Menolak yang kalian tidak sukai gak perlu belajar. Di sini kalian akan mengalami kekagetan sendiri. Karena di sini diajarkan untuk menerima yang tidak kalian suka.
dan diajarkan melepaskan yang kalian suka. Terasa? Ada BSI Peduli. Melepaskan kan? Melepaskan. Ternyata bahagia juga ya ketika kita melepaskan. Lihat foto orang lain yang gak sekolah bisa sekolah. Lihat foto ibu-ibu yang di panti jompo nerima uang gak seberapa dari kita, bahagianya luar biasa. Ternyata hidup kita jadi penuh dengan sukacita ya kalau melepaskan. Cuman pikiran saya yang mengganggu, kalau melepaskan takut kita rugi, kalau melepaskan takut berkurang. Ternyata melepaskan tidak pernah rugi. Dan setiap melepaskan selalu akan menerima. Jadi yang harus belajar apa? Menerima yang kita tidak suka. Itu belajar. Dan melepaskan yang kita suka. Itu belajar. Berat kan? Salah sendiri ngaji di sini. Menerima yang kita suka biasa. Melepaskan yang kita tidak suka juga biasa. Itulah esensi berperang dalam ayat tadi. Jadi perang di ayat yang tadi itu bukan perang melawan orang lain dan melumpuhkannya karena berbeda. Tetapi perang yang sebenarnya adalah, lihat saya, yang diwajibkan di Quran surat Al-Baqarah 216, wajib kamu berperang. Makanya kan ayatnya itu tadi terintegrasi. Boleh jadi apa yang kamu suka buruk bagimu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka baik bagimu. Inilah perang. Jadi perang kita itu sebetulnya adalah belajar menerima yang kita tidak suka dan belajar melepaskan yang kita suka. Ini perang yang diajarkan Al-Quran. Saya sampai hari ini, mohon maaf, tidak percaya kalau ada perang suci. Bagaimana orang yang sudah mencapai kesucian berperang? Bagaimana orang yang sudah mencapai kesucian kemudian melumpuhkan orang lain yang berbeda dengan dirinya? Bukankah orang yang suci itu sudah bijaksana? Bagaimana orang yang suci masih punya dendam? Bagaimana orang yang suci harus membunuh? Tidak ada alasan. Atas nama agama dan Tuhan, membunuh tetap saja membunuh. Walaupun ada kata-kata fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya, ngerti sekarang perang? Yuk kita sekarang tangkap makna dari Quran surat Al-Baqarah 216. Diwajibkan kepada kamu berperang. Tuntaskan baca ayatnya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagimu. Jadi perangnya apa? Perangnya adalah belajar menerima yang tidak disukai dan belajar melepaskan yang kita sukai. Itu perangnya. Setuju? Jadi Quran itu tidak mengajarkan terorisme. Quran itu tidak mengajarkan kekerasan. Quran itu mengajarkan kelembutan. Makanya saya buka kajian kita hari ini dengan apa? Start the day with love. Feel the day with love. Tuhan membuka Quran surat Al-Fatihah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dan mengisinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukankah itu cinta kasih? Makanya di awal kajian ini saya berbicara tentang cinta. Cinta bukan rasa perasaan, tapi cinta kekuatan positif yang semua bisa membuat semesta ini tercipta. Ya? Gitu. Jadi saya selesaikan dulu. Makanya bagaimana kita bisa berperang? Bagaimana kita bisa berperang? Sebenarnya perang kita dengan siapa? Kapan kita berperang untuk menerima yang kita tidak suka? Dan kapan kita sukses menerima yang kita tidak suka? Kapan? Saat kita sudah selesai dengan pikiran kita sendiri. Saya kasih tahu nih para sahabat, semua konflik kalian dengan orang lain karena kalian masih berkonflik dengan pikiranmu sendiri.
Kalau kalian sudah selesai, tidak ada konflik dengan pikiranmu, percaya sama saya, kalian tidak akan pernah konflik. Yang ada, kalian akan disukai oleh semua orang. Percaya sama saya, kalian akan disukai semua orang. Makanya yang 5 tadi, cara untuk disukai semua orang. Perhatikan itu. Karena orang yang penuh perhatian pada orang lain, itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih ada konflik dengan dirinya, memberikan perhatian pada orang lain saja, masih harus pakai syarat, bukan? Itu masalah kita. Ini masalah mental kita. Dan ini yang tidak pernah disentuh dalam kajian-kajian spiritual. Kenapa? Kajian spiritual lebih banyak mengajak kita untuk kembali ke masa lalu atau mengangan-angan masa depan yang tidak pasti. Lalu kita mengorbankan saat ini, di sini, sekarang. Padahal hidup kita di sini, saat ini, sekarang. Ya? Jadi oleh karena itu, kuasai pikiranmu. Jangan sampai ia menguasai dirimu. Entah kita dikendalikan atau kita mengendalikan. Dua-duanya berisiko. Mengendalikan ada hadiahnya. Dikendalikan juga ada akibatnya. Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, orang lain juga bisa mengendalikan kamu. Jadi kenapa kita sering mengizinkan kita dikendalikan orang lain? Karena kita gagal dan lemah mengendalikan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Menjadi sadar berarti mengendalikan diri sendiri. Itulah pelajaran kesadaran dari saya. Karena puncaknya adalah belajar untuk menemukan majikan kita yang sebenarnya, yaitu kesadaran. Jangan biarkan pikiran menjadi majikan, karena dia sangat berbahaya. Pikiran yang terganggu hanya dapat dikendalikan oleh pikiran yang positif. Jika kamu bisa mengendalikan pikiranmu, kamu bisa mengendalikan apapun. Jadi kita ingin mengendalikan apapun, satu kuncinya, kendalikanlah pikiran. Kita bisa mengendalikan apapun. Setelah kita menguasai pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita bukan lagi orang biasa. Mau jadi orang luar biasa? Kendalikan pikiranmu. Begitu kau sukses mengendalikan pikiranmu, hari ini pun kau akan menjadi orang yang luar biasa, bukan orang biasa lagi. Pikiran memberikan hasil yang diinginkan hanya jika stabil dan seimbang. Ya, itulah pentingnya. Sampai kita mengendalikan pikiran kita sendiri, kita tidak menjalani kehidupan kita sendiri. Kita akan baru bisa menjalani kehidupan kita sendiri tepat saat kita sudah bisa mengendalikan pikiran. Selama ini kita dikendalikan oleh siapa? Jangan-jangan kita dikendalikan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita gagal mengendalikan pikiran kita sendiri. Pengendalian pikiran adalah tentang menyaring setiap informasi sebelum memasuki otak kita. Kita tidak perlu mengendalikan pikiran. Kita hanya perlu mengalir dengan alam semesta. Nah itulah ketika kita mengalir dengan alam semesta, percayalah setiap alam menyampaikan pesan cinta kepada kita, kesadaran kita akan muncul tanpa kita berupaya mengendalikan pikiran. Ya, kemarahan dapat memberikan energi pada pikiran, tetapi hanya jika itu dimanfaatkan dan dikendalikan. Jadi hati-hati dengan amarah. Nanti ada episode sendiri. Saya mau bicara tentang amarah. Karena hari ini saya tidak akan mungkin, ini harus berkelanjutan. Karena dari sini nanti kalau ketidaksukaan ini terus menerus kita kembangkan, munculnya nanti jadi amarah. Dan amarah itu energi. Maaf kalau hari ini saya belum bisa menuntaskan bagaimana mengubah amarah menjadi cinta. Belum sampai ke situ. Karena ini baru slide yang ke berapa nih? Oh, ke-14. Saya tadi pagi itu bikin slide berapa? Saya juga nggak sadar. Oh, 27. Ya, jadi saya kalau udah ngetik itu jalan aja. Tahu-tahu udah 27. Saya baru buat tadi pagi. Dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Saya akan bicara spesial minggu depan tentang bagaimana mengubah amarah sebagai energi yang sangat berbahaya menjadi energi cinta. Banyak hal yang harus kita pahami. Kenapa? Maaf, saya singgung sedikit. Jika hari ini
masih ada yang sering mengatakan, saya kurang apa? Pengorbanan saya kurang bagaimana? Suka begitu? Suka begitu? Sebetulnya karena kita belum belajar memberi yang tanpa syarat. Kan suka begitu. Saya kurang apa sih sama kamu? Pengorbanan saya. Wah. Suka begitu kan? Betul? Iya. Biasa itu puisi-puisi itu keluar biasanya kalau lagi konflik. Sepertinya itu puisi yang bijaksana. Padahal sedang mencerminkan betapa Anda masih sangat tolol. Karena Anda merasa seakan-akan apa yang Anda lakukan adalah sebuah pengorbanan. Sekarang ubah setiap pengorbanan menjadi suatu pemberian yang ikhlas. Karena yang sedang diberi pun bukan orang lain. Yang sedang diberi adalah Anda sendiri. Jadi stop. Semua yang ada di komunitas saya ini membicarakan kurang apa pengorbanan saya. Kok kamu memperlakukan saya seperti itu? Wah, itu puisi-puisi yang sangat-sangat rendah itu. Puisi kampungan. Dan tidak boleh terucap lagi di mulut orang-orang yang berkesadaran. Kalau kalian sudah melakukan sesuatu kebaikan, katakanlah kebaikan ini bukan suatu pengorbanan, tetapi suatu pemberian. Siapa yang diberi? Yang diberi adalah Anda sendiri. Karena tidak ada orang yang diberi kecuali Anda sendiri. Karena setiap pemberian hanya akan kembali pada Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.